Waduh. Snack apa? Gubungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhammad Thoriq Langang Buana yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul cryptocurrency. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menghadiri kelas pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, nama saya Devita Nabila. Nama saya Hawanya Iqbal. Nama saya Farza Darwa. Nama saya Yusuf. Jadi di sini tuh ada definisi cryptocurrency. Cryptocurrency secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mata uang digital yang memanfaatkan kriptografi yang sebagai landasan keamanannya. Teknologi kriptografi ini berfungsi ganda, yaitu untuk mengamankan transaksi dan mencegah pemalsuan. Dalam proses transfer cryptocurrency antar individu, lazim digunakan untuk kombinasi kunci publik dan kunci private untuk memastikan keamanan dan validitas transaksi. Sebagai sebuah inovasi yang berakar dari gerakan Cypherpunk, cryptocurrency seringkali diasosiasikan dengan semangat desentralisasi dan kebebasan finansial. Meskipun memiliki kesamaan dengan uang fiat yang memerlukan kesepakatan untuk menjadi alat tukar yang sah, cryptocurrency juga memiliki perbedaan mendasar, yaitu tidak terikat dengan regulasi bank sentral di suatu negara. Salah satu contohnya itu dari cryptocurrency adalah Bitcoin. Nilai Bitcoin seperti halnya komoditas yang berharga seperti emas dan perak ditentukan juga oleh mekanisme pasar, yaitu keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan demikian, fluktuasi harga Bitcoin mencerminkan dinamika pasar yang berlaku. Nah, di sini tuh selanjutnya ada sejarah keberadaannya. Di 2008, yaitu krisis keuangan global yang memicu ketidakpercayaannya terhadap sistem keuangan tradisional. Lalu di Oktober 2008, Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin peer-to-peer electronic system. Nah, di Januari 2009, yaitu blok pertama Bitcoin ditambang menandai lahirnya cryptocurrency pertama. Lalu di 2012 yaitu ada Ripple XRP itu hadir sebagai inovasi baru untuk mempercepat transaksi antar bank melalui teknologi RippleNet. Di 2020 sampai 2023, Ripple Labs menghadapi gugatan dari SEC, tetapi kemudian menang sebagian dan menandai fase penting dalam legalitas kripto. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat perdagangan cryptocurrency. Yang pertama ada drastic fluctuation atau fluktuasi harga cepat, yaitu harga mata uang kripto bisa berubah dengan sangat cepat atau naik turun dengan drastis. Kondisi ini menarik minat investor dan trader yang ingin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Yang kedua ada 24-hour market atau pasar 24 jam. Yaitu berbeda dengan pasar saham atau komoditas yang punya jam buka dan tutup, pasar kripto aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Karena berbasis digital dan terdesentralisasi, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus lewat bank atau lembaga keuangan. Yang ketiga ada near anonymity atau anonimitas tinggi. Pengguna kripto bisa membeli barang atau jasa secara online tanpa harus mengungkap identitas asli. Hal ini memberikan keuntungan dari sisi privasi meski tetap ada resiko penyalahgunaan.
Dan yang terakhir ada peer-to-peer transaction atau transaksi langsung antar pengguna, yaitu transaksi kripto dilakukan langsung antar individu tanpa perantara seperti bank. Hal ini mengurangi biaya transaksi dan cocok bagi orang yang tidak percaya pada sistem keuangan tradisional. Selanjutnya ada kelebihan cryptocurrency. Yang pertama, bisa dimiliki dan digunakan di mana saja, yaitu semua orang bisa punya dan pakai cryptocurrency tanpa batasan waktu, negara, atau aturan bank. Yang kedua, tahan terhadap inflasi. Jumlah kripto seperti Bitcoin dibatasi, jadi tidak bisa dicetak terus seperti uang biasa. Yang ketiga, ada transparan, cepat, dan praktis. Semua transaksi terekam di blockchain, bisa dilacak tapi tetap aman. Transaksinya cepat dan mudah dilakukan tanpa perantara. Dan yang keempat, ada terlindung dari pencurian identitas, yaitu karena tidak menggunakan data pribadi seperti KTP atau nomor rekening. Jadi resiko pencurian identitas lebih kecil. Selanjutnya ada kelemahan cryptocurrency. Yang pertama, anonimitas tinggi dan potensi penyalahgunaan. Karena transaksi menggunakan identitas digital anonim, cryptocurrency rentan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan kejahatan. Yang kedua, volatilitas tinggi. Nilai mata uang kripto bisa naik atau turun secara ekstrim dalam waktu singkat karena tidak memiliki dasar ekonomi yang nyata seperti aset fisik atau regulasi pemerintah. Yang ketiga, nilai mata uang yang sulit diprediksi. Harga kripto bergantung pada permintaan pasar, sentimen investor, dan berita global, sehingga sulit untuk diprediksi dengan akurat. Yang keempat, tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia, karena Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya untuk diperdagangkan sebagai aset digital. Selanjutnya, keamanan cryptocurrency. Yang pertama, teknologi blockchain yang transparan. Semua transaksi dicatat di buku besar digital. Semua transaksi dicatat di buku besar digital yang bersifat publik dan sulit diubah, sehingga meminimalkan resiko pemalsuan data. Yang kedua, sistem enkripsi yang kuat. Cryptocurrency menggunakan teknologi kriptografi tingkat tinggi untuk melindungi data dan identitas pengguna dari peretasan. Yang ketiga, desentralisasi sistem. Tidak ada pihak tunggal seperti bank yang mengendalikan seluruh sistem sehingga risiko kegagalan terpusat menjadi lebih kecil. Terus yang keempat, audit publik dan transparansi transaksi. Siapapun dapat melacak transaksi di blockchain menggunakan Block Explorer sehingga meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada menurut Ripple Labs Inc. Jadi Ripple Labs adalah perusahaan teknologi yang berdiri tahun 2012 di San Francisco. Awalnya perusahaan ini bernama OpenCoin, lalu diganti menjadi Ripple Labs. Mereka mengembangkan RippleNet, yaitu jaringan pembayaran global yang memungkinkan bank dan lembaga keuangan melakukan transfer uang secara cepat, murah, dan aman. Lalu Ripple ini berbeda dengan Bitcoin atau Ethereum karena dia tidak menggunakan proses mining. Ripple memakai teknologi bernama XRP Ledger, yaitu sistem terdistribusi yang bisa mengonfirmasi transaksi hanya dalam hitungan detik, yang jauh lebih efisien dibanding sistem tradisional seperti SWIFT yang lebih lambat. Namun perjalanan Ripple juga sempat bermasalah secara hukum. Tahun 2020, Ripple Labs digugat oleh lembaga SEC di Amerika karena dianggap menjual XRP sebagai sekuritas ilegal. Tapi akhirnya pada tahun 2023, pengadilan memutuskan bahwa penjualan XRP di bursa publik bukan termasuk sekuritas ilegal. Putusan ini jadi tonggak penting dalam pengembangan hukum cryptocurrency di dunia. Selanjutnya ada kesimpulan, cryptocurrency merupakan inovasi keuangan digital yang lahir dari krisis keuangan
dari krisis keuangan global tahun 2008. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan terpusat melalui teknologi blockchain, transaksi menjadi transparan, aman, dan bebas perantara. Dengan Bitcoin sebagai pelopor pertama, seiring perkembangan muncul berbagai cryptocurrency lain seperti Ripple yang berfokus pada efisiensi transaksi antar bank melalui jaringan RippleNet. Ripple membuktikan bahwa aset digital tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga dapat digunakan secara praktis dalam sistem keuangan global. Meski memiliki kelebihan seperti kecepatan, transparansi, dan perlindungan identitas, cryptocurrency tetap menghadapi tantangan berupa volatilitas harga, risiko hukum, dan potensi penyalahgunaan. Secara keseluruhan, cryptocurrency mencerminkan transformasi besar dalam dunia keuangan modern dari sekadar alat tukar digital menuju sistem ekonomi global yang lebih terdesentralisasi, efisiensi, dan inklusif. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya?